Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini kita akan mereview mengenai bab 4. Nah, yang pertama yaitu mengenai deskripsi data hasil penelitian dan cara menyusunnya dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif, korelasi, PTK, kepustakaan, dan juga mix. Nah, yang dimaksud dengan deskripsi data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian, cara mendeskripsikan data dari responden ada dua, yaitu dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, pada data kualitatif, deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Sedangkan data kuantitatif, mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif. Kemudian, cara menyusun deskripsi data. Yang pertama yaitu sesuaikan dengan pedoman atau instruksi yang disediakan oleh jurnal atau penerbit yang Anda tuju dan bacalah makalah penelitian yang telah diterbitkannya, terutama yang memiliki topik, metode, atau hasil yang serupa dengan penelitian Anda. Kemudian yang kedua, pertimbangkan hasil penelitian Anda sehubungan dengan persyaratan jurnal dan katalogkan hasil Anda. Kemudian yang ketiga, rancang gambar dan tabel untuk menyajikan dan mengilustrasikan data Anda. Kemudian yang keempat, buat konsep bagian hasil Anda menggunakan temuan dan angka yang telah Anda susun. Kemudian yang kelima, tinjau konsep Anda, sunting dan revisi hingga melaporkan hasil persis seperti yang Anda ingin mereka laporkan kepada pembaca Anda. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian untuk setiap tahap pada model-model penelitian R&D atau Research and Development. Nah, yang pertama yaitu model konseptual, yaitu bersifat analitis yang memberikan atau menjelaskan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan keterkaitan antar komponennya. Model konseptual memperlihatkan hubungan antar konsep yang satu dengan yang lain, yang dalam hal ini konsep-konsep itu tidak memperlihatkan urutan secara bertahap. Kemudian, salah satu ciri model ini adalah urutan boleh dari mana saja. Artinya, komponen yang satu tidak harus lebih awal daripada konsep atau komponen yang lain. Kemudian lebih bersifat konstruktivistik. Artinya urutan bersifat terbuka, berulang atau rekursif dan fleksibel. Kemudian selanjutnya ada model prosedural, yaitu model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Model ini berbeda dengan model konseptual karena model ini lebih mementingkan urutan langkah-langkah yang diikuti secara bertahap dari langkah awal hingga langkah akhir. Model ini paling sering dipakai dalam penelitian pengembangan, terutama dalam penelitian pendidikan. Selanjutnya, model prosedural ini memiliki 10 langkah yang harus ditempuh dalam model ini dengan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahap analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang menganalisis kebutuhan untuk menentukan tujuan program atau produk yang akan dikembangkan. Kebutuhan yang dimaksud terkait dengan kondisi real di lapangan, di kelas, atau latar lainnya. Pengembang mencatat segala keadaan, misalnya bahan, produk yang dipakai belum memadai atau belum memenuhi kebutuhan untuk belajar, sehingga berdampak rendahnya keterampilan atau penguasaan peserta didik dalam bidang studi tertentu. Kemudian tahap analisis pembelajaran. Pada tahap ini terdapat prosedur pembelajaran yang berlangsung selama ini dan hasil belajar dianalisis. Kemudian hal yang dirasakan kurang perlu diidentifikasikan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam rancangan produk yang dikembangkan. Kemudian tahap analisis peserta didik dan konteks. Nah, pada tahap ini peneliti menganalisis pembelajar dan konteks yang mencakup keterampilan, sikap, karakteristik awal pembelajar, dan keadaan bahan ajar. Jika bahan ajar yang akan dikembangkan yang digunakan.
Kemudian tahap perumusan tujuan. Nah, pada tahap ini peneliti merumuskan tujuan, performansi, atau unjuk kerja dengan cara menjabarkan tujuan yang lebih spesifik. Perumusan tujuan ini memberikan gambaran tentang rumusan operasional produk yang dikembangkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan instrumen. Nah, pada tahap ini untuk mengukur perangkat produk yang dikembangkan. Instrumen yang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan produk bahan ajar. Instrumen dapat berupa kuesioner atau daftar cek. Kemudian selanjutnya tahap mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah, pada tahap ini bahan yang dimaksud dapat berupa bahan cetak, manual baik untuk pembelajar maupun untuk pembelajar, dan media lain yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan. Kemudian selanjutnya ada tahap rancangan dan pelaksanaan evaluasi formatif. Tahap selanjutnya pengembang merancang dan melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi atau penilaian yang dilakukan selama pengajaran demi tujuan penentuan penyelesaian pada hal yang perlu dilakukan terhadap proses belajar mengajarnya pada saat masih berjalan. Kemudian ada tahap revisi, yaitu dilakukan terhadap produk yang akan dikembangkan. Kemudian terakhir, tahap evaluasi sumatif, dilaksanakan untuk menentukan tingkat efektivitas produk yang telah dikembangkan. Untuk uji efektivitas, produk diperlukan uji atau evaluasi secara eksternal. Nah, selanjutnya yaitu memperjelas analisis data hasil penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, mix, korelasi, dan contohnya. Nah, analisis berarti perincian. Jadi, kemampuan menganalisis merupakan kecekapan dalam memerinci sesuatu ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pemeriksaan atas apa yang dikandungnya. Dalam proses analisis ini, peneliti melakukan pengelompokan, kategorisasi, melihat hubungan antar bagian atau melihat perbedaan dan bersamaan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa analisis adalah proses menguraikan atau memecah sesuatu menjadi bagian-bagian. Nah, untuk teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Setelah itu lanjutkan dengan penafsiran atau interpretasi data. Kemudian secara singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Nah, yang dimaksud dengan interpretasi data di sini adalah memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Contohnya itu pada penelitian korelasi, yaitu penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Nah, adapun hal-hal yang mesti diperhatikan yaitu seorang peneliti melakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara, dokumen, dan lain sebagainya. Dengan cara melakukan kategorisasi atau klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data. Penataan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang objek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan baru bagi orang lain. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman dalam menganalisis data, peneliti memberikan penjelasan secara konseptual terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang sebenar-benarnya yang terkandung dalam data tersebut. Selanjutnya mengenai ragam teknik analisis data. Ragam teknik analisis data terdapat dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk jenis analisis kuantitatif terdapat dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Adapun varian analisis dari statistik deskriptif, yang pertama ada ukuran tendensi sentral, kemudian mean, median, mode, pengukuran variabilitas, rank, standar deviasi, varians dan non-varian, pengukuran relasional, scatter plot, koefisien relasi. Kemudian untuk varian analisis statistik inferensial terdapat probabilitas, membandingkan dua mean, kemudian membandingkan dua mean atau lebih, kemudian uji statistik parametris, kemudian analisis multivariat.
Kemudian untuk yang kualitatif yaitu kelompok analisisnya, kelompok metode analisis teks dan bahasa, kemudian kelompok analisis tema-tema budaya, kemudian kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Kemudian selanjutnya kita lihat pada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen memperjelas hasil penelitian dengan cara pengujian variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Contohnya pada analisis faktor ketimbangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Nah, IQ berkontribusi terhadap kecerdasan prestasi belajar siswa. Hasil yang dipaparkan data penelitian merupakan data yang diperoleh dengan menguji variabel bebas terhadap variabel terkontrolnya, yang mana variabel bebasnya yaitu kecerdasan intelektual dan variabel terkontrolnya yaitu IPK. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan penelitian dengan contoh. Nah, yang dimaksud dengan pembahasan penelitian adalah jawaban pertanyaan penelitian. Adapun yang disajikan di dalamnya yaitu yang pertama ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir disiapkan ketika menyusun proposal penelitian. Kemudian sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan disusun sesuai dengan kerangka berpikir. Contohnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Ini merupakan bentuk kerangka berpikir. Nah, sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini bisa kita lihat dari daftar pustaka. Kemudian selanjutnya pembahasan penelitian. Nah, pembahasan merupakan uraian jawaban pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan penelitian. Nah, yang dimaksud dengan keterbatasan penelitian yaitu keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Kemudian keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Kemudian adapun faktor yang menyebabkan keterbatasan penelitian yaitu ada 2. Yang pertama, sumber yang sangat sulit untuk didapatkan, dan yang kedua, kurangnya teori untuk melengkapi bagian isi penelitian. Contohnya, dalam konteks penelitian PTK, keterbatasan penelitiannya yaitu dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya meminimalkan 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Kemudian, peneliti mengungkapkan kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Nah, demikianlah review kita pada topik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.